Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Dr. Mahendra dan juga Bang Abdi, serta di sini ada kenalan baru tadi sore, ada Bang Jack, ada Bang Ilham dan seluruh teman-teman mungkin timnya Dr. Mahendra dan juga mungkin teman-teman dari Batu Licin ini, dimana yang hadir pada malam hari ini saya yakin saudara adalah orang-orang yang peduli sesuai dengan judulnya, orang-orang yang memberanikan diri untuk berpikir di luar dari pemikiran orang-orang pada umumnya. Baik, sebenarnya saya jarang sekali bikin slide, tapi diminta sama sahabat saya, ya, Bang Muiz untuk ada slide gitu. Oke, jadi mungkin slide ini hanya mewakilkan beberapa poin-poin, tapi yang paling terpenting adalah di dalam malam hari ini kita duduk hadir di sini. Yang pertama adalah kita bisa sama-sama memberikan pemikiran kita, memberikan perilaku kita dan juga aktivitas kehidupan kita ke depannya, ya, untuk bangsa dan negara kita ini. Jadi sebelumnya salam kenal. Kalau secara komunitas ya memang tidak resmi seperti Bang Abdi yang sudah ada medianya dan juga mungkin followernya di mana-mana. Cuman saya lebih seneng ya untuk berkomunikasi, kita ngopi di kafe atau saya main ke rumahnya sehingga forum kecil gitu. Saya menamainya membaca alam, membaca zaman, di mana membaca, memahami dan mengubah. Itu sedikit forum kecil saya. Dan selanjutnya alhamdulillah saya diinformasikan oleh sahabat saya untuk ya menyumbangkan pikiran terhadap internalisasi nilai-nilai luhur bangsa bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Oke, boleh kita next di slide selanjutnya. Ini profil singkat saya saja. Kalau di media sosial bisa di searching di Rizky Cikai, baik di Instagram maupun di TikTok. Jadi next terus sampai bawah. Kalau secara asal saya berasal dari Jakarta, Pak. Tapi kalau di Kalimantan ini saya sejak tahun 2014, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan kembali lagi tahun 2021 ke Kalimantan Selatan. Dan sekarang udah resmi menjadi warga Kalimantan Selatan, Pak. Sudah. Sudah KTP asli. Baik, untuk pendidikan sendiri alhamdulillah diberikan kesempatan ya untuk melanjutkan di S1 Ekonomi Syariah dan mudah-mudahan di level S2 kita juga akan meneruskan Pak untuk pendidikan kita. Untuk sehari-hari kegiatan saya ada di Rizky Cikai Entertainment, di mana untuk bisnisnya ini ada satu lagi, Mas. Ya, di affiliate TikTok dan Shopee atau digital marketing. Jadi ini kurang lebih kegiatan sehari-hari saya. Selain itu ada juga tergabung di HIPMI di bidang 8 dan juga Indonesian Hypnosis Center karena saya senang untuk belajar tentang otak, tentang pikiran, ya, tentang pola pikir, tentang akal kita. Jadi itu sekilas saya. Lanjut, saya meminta izin kepada Bung Is untuk membahas mungkin internalisasi nilai-nilai luhur bangsa di era digital. Karena menurut saya ini relate dengan kehidupan saya dan ini yang mungkin akan saya bagikan gitu. Mungkin yang hadir pada malam hari ini ya, selain pemuda-pemudi, mungkin juga di sini sudah banyak juga yang punya anak-anak remaja ataupun saudara-saudara yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana konteks hidupnya dia ya berjalan di era digital ini. Generasi kreatif atau bahkan generasi yang kehilangan arah. Ya, ini nanti akan kita lihat bagaimana ending ya daripada gempuran globalisasi, gempuran digitalisasi pada zaman ini. Kita next. Jadi saya ambil sedikit data. Ini saya juga pernah merasakan. Mungkin ada beberapa juga di sini yang kecanduan terhadap media sosial. Ya, ini baru media sosial.
di luar dari game. Kalau kita lihat anak muda sekarang itu HP-nya pada miring semua, Pak. Ya, itu HP-nya pada miring kan, pada main game. Ini baru media sosial. Jadi saya sendiri di TikTok dibocorin oleh orang TikToknya itu bahwa TikTok atau sekarang sudah ada Instagram Reels, udah ada short YouTube ya. Itu memang dibuat atau memang tujuan akhirnya adalah supaya kita dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi kita scroll HP tuh. Dan itu nanti akan mengikuti algoritma kehidupan kita itu. Dan untuk di Indonesia sendiri sebagai penduduknya yang cukup banyak gitu ya, dan itu menjadi pasar yang sangat ya dituju gitu, untuk bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa terus scroll. Nah, dulu saya juga pernah ya scroll IG, terus itu sangat mengasihkan apalagi sekarang. Dan mohon maaf bapak-bapak ya, yang mungkin dulunya kita ya untuk digitalisasi kita jarang banget gitu ya. Dulu ngelamar kerjaan aja pakai mesin ketik kan gitu. Kalau sekarang udah tinggal ngeprint dan lain sebagainya. Nah, di era sekarang bukan hanya anak muda tapi untuk generasi-generasi mungkin orang tua saya sendiri itu juga saking asiknya dia ya scroll HP gitu. Jadi memang luar biasa ini menyasar dari kalangan anak-anak sekalipun, anak-anak bayangin, anak-anak, remaja itu semua usia itu menjadi kecanduan. Ini fakta gitu ya. Jadi di Indonesia sendiri ada kurang lebih 190 juta pengguna. Ya, ngapain aja sih mereka? Mereka biasa berbagi foto, berbagi video, ya. Mereka berkomunikasi, ya, mencari berita, informasi atau hiburan, ya, dan terakhir belanja online. Nah, ini saya yang terakhirnya aja nih, yang belanja online. Tapi bukan yang belanjanya, alhamdulillah. Saya nggak affiliate-nya gitu. Saya nggak punya toko, nggak punya barang, nggak punya gudang, gitu ya, nggak punya karyawan packing, tapi alhamdulillah, gitu, bisa menghasilkan. Dan saat ini kurang lebih ada 35 ya penyerapan tenaga kerja gitu ya, asli anak-anak muda di Banjarbaru, Pak Mahendra. Jadi boleh kalau mampir lagi main ke Banjarbaru kita ngopi-ngopi, boleh Bang Jack. Next. Nah, ini realita yang terjadi hari ini ya di media sosial, ya, media sosial kita hari ini, di mana TikTok, YouTube dan Instagram. Jadi TikTok hari ini ya dia benar-benar lagi ekspansi ya, dan kita bisa lihat untuk YouTube dan Instagram sendiri dia membuat short video. Kenapa? Karena memang TikTok sudah membuktikan ya dia menjadi platform yang sangat ringan untuk orang itu scroll. Jadi saat ini ya TikTok sedang naik lah gitu. Jadi kalau apalagi di daerah-daerah gitu. Kalau di perkotaan masih Instagram. Nah, ini. Jadi ini rata-rata setiap orang yang sudah kecanduan itu pasti minimal hampir 2 jam di TikTok ya. Scrolling di YouTube juga 1 jam dan juga di Instagram Reels. Dan juga itu lebih dari di TikTok itu ya hampir 10 sesi dalam setiap hari. Misalnya bangun tidur atau kita di perjalanan atau kita sedang menunggu, sedang istirahat, habis makan, bahkan lagi makan pun gitu ya. Makan dengan keluarga, ketemu dengan keluarga itu semuanya bisa pegang HP tuh. Ya scroll masing-masing gitu. Itu di luar dari tadi kepentingan komunikasi. Oke. Dan yang terjadi sekarang ya budaya flexing. Ini sangat ngeri, ini bingung nih antara bangga dengan pencapaian kita sama flexing atau kita pamer nih gitu ya. Tapi yang sekarang itu kita banyaklah melihat ya anak-anak muda yang justru dia merasa merasa wajib gitu untuk flexing. Dia makan di mana, dia pergi kemana gitu. Dan selanjutnya adalah saling hina ya, saling bully di komen. Itu ada aja tuh ya, kalau kita lihat komen-komennya itu ada aja yang nggak tahu pikirannya itu memang udah negatif kayaknya gitu. Jadi apapun itu jadi negatif. Selanjutnya yang kondisi hari ini tuh mental instan tadi, karena cuman ngelihat ya flexingnya aja gitu. Jadi bawaannya pengen instan. Selanjutnya
ya mereka mencari viral atau FYP gitu. Jadi itu merasa kalau udah viral, udah ya FYP itu udah berprestasi mereka gitu, semakin bangga gitu ya. Bahkan viralnya itu bukan viral yang positif juga gitu, dan kebanyakan kita tuh di Indonesia ini lebih suka berita-berita yang kurang positif lah menurut saya gitu ya. Selanjutnya ya ini mudah terpengaruh. Makanya banyak sekali influencer ya, itu cuannya banyak juga itu Bang. Karena gampang sekali. Cuman ya influencer posting ya, misal lagi di cafe ini dengan sudut angle yang bagus, itu gampang banget orang untuk kayaknya oke nih gitu, datang ke sini. Nah, itu untuk positifnya. Next. Sekarang ya kita kembali kepada pemikiran dasar kita. Sebenarnya generasi kita ini ya, atau ke depan anak-anak muda kita ini atau anak-anak kita ini ya, mau dibawa kemana? Mau kemana hidup kita? Nah, yang pertama kehilangan tujuan hidup ya, bahkan kehilangan semangat hidup. Atau ada yang saya tanya, cita-cita mau jadi apa? Jadi gamers sekarang itu ya. Jadi dari kecil itu dia udah jadi gamers. Kalau dulu cita-cita jadi apa? Jadi dokter, jadi polisi, jadi pilot ya. Sekarang jadi gamers, jadi YouTubers. Ya. Kebanyakan, nah tadi dari forum saya ini saya coba ngobrol baik anak muda, kita ke kampus, ke kafe dan lain sebagainya ya. Saya coba ya menyelam lebih dalam. Tuh. Saya tanya, apa sih arti kehidupan itu atau apa kehidupan itu? Mereka bingung. Ya, kebanyakan dari mereka bingung. Artinya apa yang dia jalani hari ini, apa yang dia lihat, gitu. Ini cukup berbahaya ya dengan kondisi kita hari ini. Ya, padahal ya mereka tidak sadar bahwa dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Tuh. Kenapa tidak baik-baik saja? Kita nggak perlu lagi kita ya dengan lebih dalam lagi mencari informasi, tapi kelihatan setiap hari yang ada kita lihat itu baik dunia nasional maupun dunia global itu ya, sedang tidak baik-baik saja. Dan mereka kebanyakan sudah terbawa arus materialisme dalam kehidupannya. Ya, ini yang sangat miris gitu. Jadi pikirannya dia udah uang gitu. Ya. Ketika pikiran kita sudah tertuju pada uang, dia itu bisa menutup ya, akal sehatnya dia, menutup tadi ya sopan santunnya, karakter moralnya dan lain sebagainya. Selanjutnya ya saya juga senang misalnya kita lagi forum kumpul, saya coba tanya gitu, coba jujur sama diri kita sendiri deh, tujuan kita diciptakan ini kan sebenarnya untuk ya mengabdi kepada sang pencipta kan gitu, melalui caranya masing-masing ya, sampai hari ini dengan melalui caranya masing-masing. Tapi ya coba saya iseng gitu ya, seberapa pentingnya sang pencipta itu sebagai tujuan hidup kita yang menciptakan kita ada di dalam diri kita ya. Coba kita jujur pada diri kita sendiri, adakah sang pencipta di gadget kita ya? Misalnya kita hari ini mayoritas muslim, sang pencipta sudah ya memberikan petunjuk hidup kepada kita di dalam Al-Quran. Coba hari ini yang di gadgetnya, di handphonenya ini ada aplikasi Al-Quran, boleh tunjuk tangan? Ada semua? Alhamdulillah kalau ada semua. Ya. Nah pertanyaannya ya, seberapa lama kita membuka Al-Quran ya, atau kita belajar Al-Quran dibandingkan kita scroll media sosial atau scroll yang lain? Ya, kalau saya sendiri pun masih kebanyakan scrollnya kan, gitu. Nah ini yang membuat hari ini ya kita sama-sama belajar, sama-sama mengingat diri kita sendiri dan tadi mengubah cara hidup kita. Ya, bagaimana kita tadi ya untuk pemenuhan nafs kita saja, kita sukanya apa, kita pengennya bukannya apa. Udah berapa waktu saya? Masih banyak. Padahal pengen gak banyak-banyak biar diskusinya enak nanti. Baik, yang ketiga tadi mau kemana tujuan kita? Ya,
jadilah pohon yang baik. Jadi karena saya dari MAMZ, membaca alam, membaca zaman, ya, ada sebuah firman ya yang saya kutip, izin saya kutip di dalam kitab suci, ya, jadilah pohon yang baik, ya. Alam taro kaifa daraballah masalah kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah. Kalau kita tadi ingin menjadi kalimat yang baik, jadilah seperti pohon yang baik. Kata Tuhan di situ, ya, itulah perumpamaan untuk manusia. Saya berpikir, kenapa ya Tuhan memperumpamakan kita kalau ingin menjadi manusia yang baik seperti pohon yang baik. Ternyata pohon adalah, ya, barang atau, ya, pohon, benda, barang atau makhluk ciptanya yang setiap hari pasti kita ketemu. Benar nggak? Saya di gurun ya, waktu saya berkesempatan ya pergi ke Arab sana, di gurunnya aja itu ada pohon, ya, entah dia itu pohon rumput, entah itu dia pohon kaktus gitu. Nah, justru itu kita harus belajar setiap hari kepada pohon, dan di akhir, ya, kalimat itu supaya kamu mengingat, artinya supaya kita gampang mengingat setiap kita keluar rumah. Oh iya, sudahkah kita menjadi pohon yang baik? Apa ciri-ciri pohon yang baik? Yang pertama, akarnya kuat. Ya, kalau saya menganalogikan akar itu seperti pikiran kita. Ya, apa yang tertanam di dalam diri kita. Akar ini kan nggak kelihatan nih. Ada pohon yang kelihatannya kuat, tapi kalau akarnya ini sudah hancur, sudah rusak, ya, itu ditiup saja bisa rumpuh dia. Ya, bagaimana kita mempunyai akar yang kuat, yang menancap, artinya mempunyai pikiran-pikiran, ya, yang membentuk tadi karakter dan kehidupan kita. Yang kedua, batang, perilaku. Ya, di situ juga disebutkan ciri-ciri pohon yang baik atau manusia yang baik. Ya, batangnya kokoh. Tadi artinya ketika kita mempunyai prinsip hidup yang kuat, ya, mempunyai prinsip hidup yang baik, yang menancap akidah kita ini, maka kita akan mempunyai batang yang kokoh, batang yang menjulang tinggi. Nah, ini perilaku kita menjulang ke langit. Artinya perilaku kita ini tidak lepas, ya, dari ajaran-ajaran yang ada dari Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah, ya, orang-orang yang dalam hidupnya, ya, dia selalu memegang prinsip-prinsip, ya, yang diajarkan oleh Sang Penciptanya, maka dia akan menghasilkan buah yang baik. Buahnya nikmat, bervitamin, bergizi, ya. Dia, ya, menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu di dalam hidupnya. Ya, jadi, ya, orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Orang yang paling bermanfaat, artinya di dalam hidupnya, ya, dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Sama, ya, saya juga dulu, ya, bisa bangkit itu karena ada beberapa motivator, ada beberapa orang-orang yang tadi yang memberikan ilmunya kepada saya, sehingga saya pikirkan, saya lakukan dalam perbuatan, dan alhamdulillah, ya, itu semua bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, itu, jadi mau kemana kita, ya, jadilah pohon yang baik, jadilah manusia yang baik, yang akarnya kuat, batangnya menjulang ke langit, dan juga buahnya menghasilkan buah yang baik, ya, buah yang memberikan gizi, yang memberikan vitamin, ya, memberikan semangat di dalam kehidupan ini. Next. Nah, ini, jangan sampai algoritma mengendalikan perhatian hidup kita. Ya, kenapa saya pakai kata-kata algoritma? Ya, tadi di dalam, ya, bidang saya digital marketing ini, misalnya, ya, kita senang dengan dunia kedokteran misalnya, itu dia akan, ya, keluar nantinya itu. Jadi dia nanti hal-hal yang berkaitan dengan dunia kedokteran dia akan muncul secara otomatis di dalam layar handphone kita. Begitu juga pikiran kita. Positif, ya, nanti akan kita diketemukan dengan orang-orang positif. Ya, begitu kita negatif yang ada di dalam pikiran kita, ya, kita juga akan melihat segala sesuatu dengan negatif. Gitu. Jangan sampai algoritma ini mengendalikan perhatian hidup kita tadi. Di mana perhatian hidup kita seharusnya kita menjadi hamba yang benar-benar bisa mengabdi kepada Sang Penciptanya.
Misalnya nih, jangankan kita manusia, saya piara kura-kura deh, di rumah ada kura-kura ya, misal dari bertelur dari kecil saya rawat gitu ya, saya ya supaya menjadi peliharaan yang bisa menyenangkan hati saya kan gitu kan ya. Nah itu setelah pada usia tertentu ya, justru dia balik, dia cuekin saya, dia ya menyakiti saya. Itu kita sebagai manusia saja ya, itu pasti kita kesel tuh. Nah, coba bisa kita bayangkan, alhamdulillah saya baru dikaruniai seorang bayi ya. Selama 8 tahun saya menikah dan dikaruniai baru hari ini, dan itu saya banyak sekali mengambil pelajaran. Jadi adanya kita hari ini nih, itu melalui proses yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin yang sudah punya ya anak hari ini, itu saya benar-benar merasakan. Begitupun Sang Pencipta sebenarnya, untuk menciptakan kita sampai kita bisa berpikir ya, itu tidak mudah. Dan ketika kita sudah bisa berpikir secara balik, berpikir secara bertanggung jawab dalam hidup, justru kita mengacuhkan dia ya. Dan itu jangan sampai terjadi ya di kehidupan kita ya. Untuk hari ini, apa yang kita lihat mempengaruhi cara kita berpikir. Nah itu bahayanya media sosial hari ini ya. Hati-hati, makanya kita bijak dalam kita memilih ya apa yang ingin kita lihat, ingin kita tonton. Nah ini, pilihlah makanan yang baik untuk akal kita. Sama ya, tubuh kita butuh makanan yang baik, akal kita juga, pikiran kita juga butuh ilmu-ilmu yang baik. Nah hari ini ya, jauh-jauh saya datang ini karena saya yakin di tempat ini saya akan menemukan hal-hal baik di dalam pikiran saya. Karena apa yang ada di dalam akal kita itu akan menjadi pilihan hidup kita untuk kita mengambil keputusan. Nah kita yang semua hadir di tempat ini, kita sudah memikirkan banner tadi itu ya kan, kita sudah menentukan pilihan dan kita sudah membuat keputusan untuk kita datang malam hari ini. Dan harapannya apa yang kita terima malam hari ini keluar pintu, kita jadikan semangat, kita jadikan spirit, jangan sampai ya sia-sia. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Keputusan akan memberikan tanggung jawab. Nah ini yang berat. Ini yang berat. Kenapa? Jadi kadang saya sering bertanya, apa bedanya manusia dengan binatang? Bedanya akalnya, bedanya pikirannya. Ya, ada lagi yang lebih berat. Bedanya adalah tanggung jawabnya. Tuh. Janganlah kamu hidup ya tadi dikira tidak ada tanggung jawabnya. Ini yang berat. Ya. Tadi buahnya ini, kamu buah apa nih? Buah yang baik atau buah yang buruk gitu. Itu tanggung jawabnya, itu yang berat. Kenapa? Karena kalau hewan, tumbuhan, makhluk lainnya, dia sudah sesuai dengan yang digariskan untuk dia mengabdi kepada Sang Penciptanya. Nah manusia ini yang diberikan pilihan tadi. Jadi itu yang paling berat sebenarnya. Kita semua kan nanti kan akan dimintain pertanggungjawaban gitu. Ngapain aja selama hidup? Gitu. Udah apa saja yang kamu lakukan? Apakah perintah sudah kamu lakukan? Apakah larangannya ini sudah kamu hindarkan? Tuh. Tadi dimulai dari kita berpikir, kita memilih, kita memutuskan hidup kita, dan pada akhirnya kita enak bertanggung jawabnya. Hari ini sangat luar biasa, AI berkembang cepat. Dunia ya sangat luar biasa hari ini. Teknologi semakin cepat ya. Dan juga hari ini adalah zaman tercanggih dalam sejarah manusia. Ya. Karena terus tadi ya, hari ini pendidikan ya. Dunia pendidikan, dunia teknologi dan lain sebagainya ya, itu terus ya. Secara garisnya sebenarnya itu ilmu Sang Pencipta semua gitu. Ilmu yang kita nikmati hari ini ya. Jadi hari ini adalah zaman tercanggih ya dari peradaban manusia. Dia ini akan terus ya dikembangkan lagi. Bahkan waktu saya ke China itu taksi udah nggak ada supirnya ya. Itu saya lihat ada gambar pramugari itu dari robot gitu ya.
untuk masa depan ya banyak layanan-layanan manusia yang digantikan robot. Tapi tadi apa yang tidak dimiliki oleh robot tadi AI ini? Apa yang tidak dimiliki? Saya juga ada ya teman ya sama kayak Bang Abdi, dia desain rumah dan lain sebagainya. Itu untuk membuat desain itu dengan AI itu bisa saja. Tapi tadi yang dia bilang, tapi AI tidak punya perasaan, tidak punya rasa. Tuh, dia hanya ya kaku saja begitu. Ya. Jadi inilah tadi manusia, inilah kelebihan kita sebagai manusia. Ya. Apakah kita punya tadi tanggung jawab itu? Ya robot nggak punya tanggung jawab, dibuat rusak ya udah dibuang. Tapi kalau kita enggak, ya kita akan mempertanggungjawabkan kita. Next, nah ini. Jangan sampai adik-adik kita, anak-anak kita, generasi muda kita ya tidak memiliki jembatan emas kehidupan. Next. Ya. Usia sekarang kita berapa? Usia anak-anak kita berapa? Adik-adik kita berapa? Di tanggal ini, di tahun 2026 ini. Tadi 10 tahun lagi kita akan jadi apa? Ya. Ini pernah ya. Jadi saya ketika pertama kali saya bikin slide ini itu di tahun 2017. Di tahun 2017 itu awal kebangkitan berpikir saya. Sama medsos atau teknologi gadget yang tadi ngedropin cara berpikir saya, tapi dari medsos dari itu juga yang membuat motivasi saya. Gitu. Ya, dan alhamdulillah di tahun 2026 ini kurang lebih 9 tahun banyak perubahan besar. Ketika saya sudah memulai ya perubahan akal, pikiran, ya, mengambil keputusan, perilaku, ya. Dan itu nyata ternyata itu. Jadi bukan sebuah teori belaka, ya. Jadi kan tonggak malam hari ini 10 tahun ke depan kita jadi apa? Udah apa yang kita perbuat? Ya, next. Oke, slide terakhir. Sebenarnya bangsa kita ini tidak kekurangan anak muda atau pemuda-pemuda cerdas. Enggak kekurangan. Banyak sekali. Ya, bangsa kita ini ya, olimpiade kita bisa menang dan lain sebagainya. Tapi bangsa kita hari ini membutuhkan ya banyak anak muda yang memiliki tadi berkarakter ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini ya, berkarakter ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai salah. Kenapa? Karena kita ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tuh. Harusnya ya diri kita ini diinstal ya menggunakan aplikasi-aplikasi buatan Sang Pencipta, bukan buatan manusia. Makanya saya sering kalau ketemu kita ini seperti handphone. Ibaratnya nih, handphone, badan kita ini, tubuh kita ini. Ya, mungkin hari ini kita lihat handphone. Handphone kalau nggak ada sinyal, dia nggak maksimal fungsinya. Apalagi nggak ada aplikasinya, apalagi nggak ada sistemnya. Wah, jadi bangke. Benar kan? Ya. Tubuh kita ini, ya, badan kita ini kalau tidak diinstal tadi dengan aplikasi-aplikasi Sang Pencipta atau bahkan tidak sefrekuensi dengan Sang Pencipta, itu bisa bahaya. Ya. Misalnya sinyal di saya full, sinyal di Bang Ilham ngelek-ngelek, bisa nggak Bang kita teleponan Bang? Nggak nyambung. Ya. Jadi ilmu Tuhan semesta alam itu luar biasa hari ini. Dan apa yang tadi saya terangkan itu kulin namal itu ilmunya Allah, bukan punya saya. Makanya nggak ada sebenarnya pencipta, adanya penemu. Kenapa? Karena semua sudah disediakan di alam ini. Makanya mari zaman ini ya kita apa yang bisa kita rubah dari dalam diri kita, keluarga kita, kerabat-kerabat dekat kita. Ayo kita berubah. Tadi banyak hal-hal yang kita lewati dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin demikian ya pemantik saya. Kalau kita ingin menyelam lebih dalam lagi nih, ya saudara akan menemukan ya satu titik di mana ternyata hidup saya hanya seperti ini. Ya, itu yang sudah saya rasakan. Kita mau ngapain lagi? Karena sifat manusia itu selalu seperti itu. Ya, dia misalnya kerja gajinya 2 juta, pindah gaji 5 juta, pengen lagi ya kan? Pengen terus. Hanya untuk memenuhi ya tadi keinginan nafsunya dia.
Ya. Jadi mohon maaf jika memang ada kata-kata yang menyinggung, tapi kalau tersinggung saya bersyukur berarti kena, ya kan? Ya, tapi tidak ada maksud dari saya untuk menyakiti ya atau menjustifikasi. Ya, saya hanya ingin memberikan sesuatu atau pengalaman yang sudah saya jalani dan mudah-mudahan bisa ya tadi memberikan spirit, memberikan semangat ya bagi teman-teman yang sudah mendengarnya. Dan terima kasih sudah datang pada malam hari ini. Kita beri tepuk tangan untuk penyelenggara dan Pak Dokter. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke moderator.